Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport atau selalu mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya. Mungkin selama ini ya, mungkin Anda tidak bosan-bosannya melihat saya setiap hari ada di YouTube gitu loh ya, atau Anda yang mencari informasi tentang pinjaman online, mungkin Anda menemukan selalu tentang updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Saya ucapkan terima kasih lah buat Anda semuanya ya yang sudah menyempatkan diri untuk mensupport dari channel ini. Oke, ini banyak banget pertanyaan dari saya berdampak dari 86 pinjol yang diblokir kemarin gitu loh ya. Tapi di sini ini banyak banget yang bertanya ke saya tentang ini. Pinjol yang sudah diblokir OJK dan SWI, tapi kenapa masih menagih, Bang? Ya, banyak yang bertanya. Banyak pinjol yang sudah diblokir tapi masih tetap menagih. Bingung ya? Padahal udah diblokir gitu loh. Ya, berulang-ulang kali diblokir kan. Pasti bingung lah ya. Kenapa ini? Padahal sudah diblokir, sudah dikeluarkan, sudah diberi tanda, tapi masih juga tetap menagih, bahkan masih juga tetap meneror ya. Sebenarnya pemblokiran itu sejak dulu sudah ada sih sebenarnya gitu loh, tapi yang jadi bingung kan kenapa ini masih tetap menagih gitu loh. Ini yang jadi bumerangnya, menjadi suatu Satgas Waspada Investasi gitu ya. Itu mungkin sejak 2019 saja lah kita hitung ya, 2019 sampai sekarang aja itu totalnya ribuan ya. Dan di samping ribuan itu ada yang sudah hilang total, ada yang berganti nama. Ya, dari ribuan yang telah diblokir ini, ada yang hilang total sampai sekarang juga sudah tidak muncul lagi. Ada juga yang cuman berganti nama. Ya, tapi dengan konsep dan tagihan yang sama. Kenapa pertanyaan ini selalu muncul kepada saya gitu loh, baik dari teman-teman yang telat bayar ataupun yang gagal bayar. Ini adalah salah satu dampak dari pemblokiran kemarin. 86 pinjol diblokir oleh Satgas Waspada Investasi gitu loh. Ya. Dan kenapa saya setiap ada yang diblokir, saya sudah tidak merilis videonya lagi. Saya tidak bikin kontennya lagi gitu. Kenapa? Karena saya merasa diblokir pun tidak ada jaminan khusus bahwa mereka akan berhenti menagih, salah satunya seperti yang Anda tanyakan kepada saya hari ini gitu. Ya, yang ada itu cuman menandakan bahwa pinjol ini sudah tidak layak lagi dipinjam gitu. Cuman itu aja. Makanya saya itu tidak mau membuat konten-konten yang seperti itu gitu loh. Misalnya ada pinjol yang diblokir, ya, terus untungnya bagi kita apa? Nggak ada juga untungnya. Makanya saya tidak mau membuat videonya, dari dulu saya tidak mau. Ya, dulu sempat juga ada sih 1 atau 2 video mungkin yang saya ikut-ikutan ya membahas pinjol yang diblokir, pinjol yang blokir. Setelah saya analisa, untungnya bagi orang-orang ini apa gitu loh. Makanya saya selalu bilang, Anda yang memburu pinjol ilegal atau pinjol yang sudah diblokir, tanyain dulu kepada diri Anda, untungnya sama Anda apa gitu loh. Contoh hari ini Anda terjebak di pinjol. Pinjol itu adalah pinjol ilegal. Habis itu pinjol itu diblokir oleh Satgas Waspada Investasi. Satgas Waspada Investasi atau SWI tidak pernah mengumumkan semua orang yang terjebak di pinjol yang telah kami blokir tidak perlu dibayar, Anda tidak akan diteror lagi. Nggak ada kan. Dia menandakan sesuatu yang diblokir itu bahwa sesuatu itu tidak memenuhi kriteria ataupun mengikuti aturan yang berlaku. Berarti dia menjalankan suatu usaha mereka secara ilegal. Ya. Kemarin ditutup, Bang. Iya, memang ditutup. Ya. Ditutup pagi, bukanya sore gitu loh. Ya. Jadi nutupnya kayak cerita tentang pemblokiran pinjol ilegal, itu saya malas banget itu membahasnya. Hampir sama dengan berita yang Anda temukan tentang pas waktu pembentukan FPI. Ketika FPI dibentuk, itu kan banyak banget berita membentukin, pinjol akan berguguran, pinjol akan hancur karena wajib menagih 90 hari. Lewat dari 90 hari itu pinjol tidak boleh lagi menagih, data wajib diserahkan ke Pusdapil ataupun ke OJK atau segala macam. Kenyataannya apa? Ya.
Kenyataannya apa? OJK tidak mengkonfirmasi. Kriteria seperti apa sih pinjol yang tidak boleh menagih 90 hari ini? Tidak pernah disampaikan. Misalnya pinjol-pinjol yang telah terverifikasi di Otoritas Jasa Keuangan tidak boleh lagi menagih lewat dari 90 hari. Ya, ataupun mengejar ansurannya baik menggunakan debt collector ataupun deskolnya gitu, misalnya gitu ya. Tapi nggak ada, saya udah gali-gali informasi itu saya tidak menemukan. Makanya saya, ketika Anda berasumsi mungkin Anda menemukan di berita di Google, berita yang sudah lama banget itu, Anda temukan, bang katanya kan wajib menagih 90 hari. Memang katanya wajib menagih 90 hari. Tapi yang kita cari itu bukan katanya, tapi faktanya. Faktanya Anda menemukan nggak di lapangan? Ya kalau enggak ya udah berhenti memikirkan itu gitu loh. Mendingan pikirkan gimana hidup Anda ini saat ini bisa pulih kembali. Jadi hampir sama dengan pemblokiran ini. Ya. Ini sudah ribuan yang diblokir, tapi tidak satu pun ada yang menjamin setiap pinjol yang sudah diblokir Anda tidak perlu bayar lagi. Ada nggak jumpa pernya atau mereka mengkonfirmasi ke rekan-rekan wartawan atau kayak mana? Nggak ada gitu loh. Cuman yang ada itu aja, Satgas Waspada Investasi kembali memblokir 86 pinjol ilegal misalnya gitu, ataupun investasi ilegal. Cuman itu doang, ya. Cuman itu aja. Nggak ada jaminan di situ. Jadi selamatlah buat Anda, misalnya ditambah di bawah berita itu. Selamatlah buat Anda yang terjebak di pinjol yang telah diblokir. Anda sudah bebas, Anda tidak perlu bayar lagi. Ada nggak jumpa di berita seperti itu? Nggak ada kan? Jadi ngapain? Makanya saya itu, Anda mendesak saya itu kan, bang 86 pinjol diblokir. Saya tahu, saya dapat informasi gitu loh. Ya, saya dapat informasi itu. Hari ini berita itu tayang, hari itu juga saya dapat informasi. Tapi saya malas membahas yang seperti itu gitu loh. Rasanya sama aja saya membahas itu, saya ikut mem-PHP-in Anda gitu loh. Untungnya buat apa? Oke, saya beruntung dari segi konten, oke. Tapi buat Anda apa? Anda rugi dari segi kuota gitu loh. Anda nonton saya, Anda berharap mendapatkan jawaban ataupun apa. Nyatanya saya cuma bercerita, bagusan Anda baca aja di berita itu gitu loh. Ya. Tidak ada. Untung ruginya nggak ada. Itu cuma menandakan bahwa pinjol ini menjalankan usaha dia secara ilegal, tidak mengikuti aturan yang ada di Indonesia. Itu aja. Ya. Gak ada selama ini gitu loh. Ya, makanya saya bilangin, kecuali mereka bilangin seperti yang saya sampaikan tadi gitu loh. Selamat buat Anda yang semua yang terjebak, silahkan lihat, mana tahu ada pinjol Anda di situ. Kalau ada, Anda tidak perlu bayar lagi. Oke, saya akan review itu dan saya akan tunggu kinerja dari Satgas Waspada Investasi. Setiap memblokir saya pasti akan umumkan. Karena ada keuntungan buat Anda gitu loh. Ya. Jadi gitu. Jadi sama aja dengan pertanyaan Anda. Banyak pinjol yang sudah diblokir, tapi kenapa masih menagih? Ya, jadi hampir sama dengan pertanyaan wajib menagih 90 hari katanya, tapi faktanya apa gitu loh. Ya, ini sama aja. Pinjol ini kan dia ilegal, dia diblokir, dia ganti nama, masuk lagi. Ya, yang diblokir itu kan cuman pinjolnya itu aja, bahwa mereka sudah dibatasi, bahwa mereka sudah diberi tanda bahwa mereka ilegal. Ya. Lain hal kalau itu diusut sampai tuntas, sampai benar-benar bersih. Dan ada jaminan untuk mereka-mereka yang sudah terjebak tidak ditagih. Itulah yang tidak kita dapatkan sampai detik ini. Gitu loh ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang selalu bertanya kepada saya ini, mungkin tentang pinjol ilegal yang telah diblokir ataupun wajib menagih 90 hari, itu sama-sama kalau saya rasa gitu. Coba Anda tanyain ke Otoritas Jasa Keuangan aja atau ke AFPI, mudah-mudahan dijawab ya. Tentang wajib menagih 90 hari, kriteria pinjolnya seperti apa? Ya. Atau pinjol yang berjenis apa yang wajib menagih 90 hari? Coba tanyain ke OJK dulu. Kalau OJK mampu untuk menjawabnya, kabarin saya. Ya. Biar saya bisa kupas itu loh. Tapi jawaban itu saya tidak menemukan, tapi mudah-mudahan Anda sudah menemukan atau OJK sudah mulai membentuk dari hal itu. Ya. Mungkin dari saya cuman itu aja tentang pertanyaan teman-teman semuanya. Banyak pinjol yang sudah diblokir tapi kenapa masih menagih? Kurang lebih jawaban saya seperti itu gitu loh. Kalau ada salahnya, kalau ada kurangnya, perbaiki aja di kolom komentar. Tambah menurut pemikiran Anda seperti apa. Kalau menurut pemikiran saya sejauh ini, saya menganalisa dengan sesingkat pengalaman saya mungkin ya seperti itu.
Mungkin ada teman-teman yang dengan sepanjang pengalaman dia, boleh gitu loh isi di kolom komentar ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.